Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah perpindahan panas ya. Pada hari ini Selasa tanggal 1 Juni 2021, pertemuan ke-10. Pokok bahasan kita adalah isolasi kritis. Nah, di sini tebal isolasi silinder, ini silinder ya, terisolasi. Sebuah pipa bundar dipasang selapis isolasi di sekelilingnya. Suhu dinding dalam isolasi adalah TI, ya, suhu luarnya adalah TS. Lalu di sini ada jari-jari kritis dan jari-jari dalam, ya, jari-jari luar. Nah, secara listrik kita bisa menulis seperti ini, TI, lalu ada hambatan RK, keluar T, ada hambatan RH, keluar TS, ya. Di sini panas masuk. Maka RK itu rumusnya adalah konduksi ya, maksudnya ini hambatan konduksi, ini hambatan konveksi ya. RK sama dengan ln RC per RI. RC adalah jari-jari kritis per jari-jari dalam dibagi 2 pi K kali L. RH nya itu adalah 1/2 pi R kritis L kali H. Persamaan perpindahan panas untuk pipa terisolasi rumusnya seperti ini. Q sama dengan delta T menyeluruh per sigma RTH ya. Jadi di sini ada TH-nya adalah hambatan secara konduksi ditambah hambatan secara konveksi. TI min TS ya atasnya. Sehingga rumus itu menjadi demikian setelah disederhanakan. Q sama dengan 2PL buka kurung TI min TS tutup kurung per ln jari-jari kritis per jari-jari dalam dibagi K ya. Konduktivitas ya, ditambah 1/, jari-jari kritis dikali H, koefisien konveksi. Nah, untuk menentukan jari-jari kritis isolasi atau RC itu agar perpindahan panasnya maksimum, maka dapat dicari dengan 2 cara, yaitu dQ per dRC sama dengan 0 atau dR per dRC sama dengan 0. Jari-jari kritisnya diperoleh RC sama dengan K dibagi H, konduktivitasnya dibagi koefisien konveksi ya. Artinya perpindahan panas maksimum dari pipa terjadi ketika jari-jari kritisnya sama dengan rasio konduktivitas thermal isolasi dengan koefisien perpindahan panas permukaan ya. Nah, jika RC atau jari-jari kritisnya lebih kecil dari pembagian atau rasio K per H, maka perpindahan panasnya meningkat dengan adanya penambahan tebal isolasi ya. Nah, jika jari-jari kritisnya lebih besar dari rasio konduktivitas dibagi koefisien konveksinya, artinya perpindahan panasnya menurun dengan adanya penambahan isolasi. Nah, sekarang bola ya, terisolasi. Kalau tadi silinder, sekarang bagaimana kalau bola? Sebuah bola dipasang selapis isolasi di sekelilingnya ya. Nah, ini bola, ini isolasinya ya. Suhu dinding dalamnya yang terisolasi adalah TI, dinding luarnya terkena konveksi adalah TS ya. Ini koefisien konveksinya, ini T-nya ya. Ini jari-jari dalam, ini jari-jari kritis. Maka secara listrik kita bisa menulis TI, hambatan konduksi, keluarnya T ya, ini T. Lalu nanti ada hambatan konveksi, lalu keluar TS di sini ya. Panas masuk. Sehingga rumusnya kalau bola RK sama dengan 1/RI dikurang 1/RC per 4 pi kali K. Sedangkan RH-nya itu adalah 1/4 pi RC kuadrat H. RC adalah jari-jari kritis ya. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan bola, maka dia Q sama dengan delta T menyeluruh per sigma RTH. Nah, ini rumusnya TI min TS per 1/RI dikurang 1/RC per 4 pi K ya. Ini adalah RK-nya ditambah RC-nya, RH-nya, konveksinya ya, 1/4 pi R kuadrat C kali H. Maka rumusnya Q sama dengan 4 pi TI min TS per 1/RI min 1/RC per K ditambah 1/RC kuadrat kali H. Nah, untuk menentukan jari-jari kritisnya agar perpindahan panas maksimumnya dapat dicari dengan 2 cara ya. Ini dQ per dC-nya sama dengan 0 atau dR per dC sama dengan 0. Nah, jari-jari kritisnya diperoleh RC sama dengan 2 kali konduktivitas per H ya. Contoh soal, sebuah benda berbentuk pipa berdiameter 5 cm dan bersuhu 200 derajat Celcius diisolasi dengan menggunakan asbes. Ke asbesnya 0,17 ya.
W per meter derajat Celcius. Benda tersebut terkena udara kamar yang suhunya 20 dengan koefisien konveksinya 3 ya, W per meter kuadrat Celcius, dengan panjang pipanya 2 meter. Hitunglah jari-jari kritis isolasi asbes. Hitung panas yang hilang pada jari-jari kritis ya. Hitung panas yang hilang jika tanpa isolasi, dengan diameter luar adalah 10 dan panjang pipa 2 meter dengan kapipanya diketahui 47 W per meter derajat Celcius ya. Nah, ini tadi datanya kita tulis dulu yang diketahui 5 cm ya, lalu dijadikan jari-jari dibagi 2 ya, dijadikan meter ya. Panjang pipanya 2 meter, PI nya 200, TS nya 20, K asbesnya diketahui, H-nya diketahui. Ditanya RC, lalu ditanya Q dengan isolasi, kemudian Q tanpa isolasi jika diketahui data-data berikut ya. Nah, kita jawab tadi ada rumus ya. RC itu sama dengan K per H. Datanya udah ada, tinggal kita masukkan saja sehingga kita dapat jari-jari kritisnya 0,0567 meter ya. Nah, rumus perpindahan panas untuk pipa terisolasi adalah ini rumusnya ya. Pipa terisolasi, pipa ya, ini rumusnya, sehingga kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, angka-angkanya kita masukkan, satuannya juga dimasukkan ya. Ini datanya sudah ada semua, tinggal dimasukkan saja sehingga kita dapatkan Q-nya sama dengan 211,3698 volt ya. Nah, kemudian untuk rumus perpindahan panas konveksi pada luar pipa tanpa isolasi, rumusnya ini. Kalau ada isolasi rumusnya ini ya, terisolasi tadi yang sudah saya jelaskan. Tanpa isolasi rumusnya ini. Tinggal kita masukkan bahwa ini kan rumus konveksi secara umum ya. Panas konveksi secara umum Q sama dengan H kali A TI min TS. Nah, A-nya adalah rumus silinder ya. Nah, angkanya sudah ada, kita masukkan Q sama dengan 339,12 volt ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya ya, mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan. Contoh bola belum dijelaskan ya, tetapi sebenarnya pada dasarnya sama, hanya beda di ini ya, rumusnya ini panas bola ya, berarti kita menggunakan rumus bola ya, seperti ini rumus bola ya. Ini itu saja sih ya, mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.